Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Anda Luliana, Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melia Devina dengan nomor NPM 2313053180 dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Sebelum menyimak video selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar bagaimana sih tata cara wudhu yang benar, kita harus belajar dan tahu dulu nih, apa sih wudhu dan apa saja ketentuan-ketentuan dari wudhu. Secara bahasa, wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan secara istilah, wudhu adalah membasuh bagian tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Berwudhu merupakan syarat sahnya sholat, sehingga apabila ingin mengerjakan sholat namun tidak berwudhu terlebih dahulu, maka sholat yang dikerjakan menjadi sia-sia atau tidak sah. Nah, ada beberapa ketentuan nih yang harus kita ketahui sebelum melakukan wudhu. Di antaranya syarat wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Syarat-syarat wudhu. Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah tertentu, supaya wudhu kita sah dan diterima oleh Allah SWT. Maka kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Apa saja ya syarat-syarat berwudhu? Syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Syarat kedua, mumayyiz atau cukup dewasa. Artinya, dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Syarat yang ketiga yaitu menggunakan air yang suci mensucikan, dan syarat yang keempat yaitu tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya, rukun wudhu. Rukun wudhu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudhu. Kalau ada salah satu rukun wudhu yang terlewat, maka wudhunya jadi tidak sah. Ada 6 rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat. Niatnya, nawaitu wudhu ali rafa'il adasil ashori faradolillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Yang kelima membersihkan kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam tertib. Artinya dalam berwudhu itu harus berurutan. Selanjutnya sunnah wudhu. Sunnah wudhu merupakan hal-hal yang boleh dilakukan menyertai rukun wudhu. Insya Allah kita akan mendapat pahala lebih jika kita mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Sunnah yang pertama yaitu membaca basmalah. Sunnah yang kedua membasuh dua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Yang keempat membasuh hidung. Yang kelima mengusap daun telinga. Yang keenam mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Dan yang ketujuh, berdoa setelah wudhu. Yang terakhir adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Jika hal-hal ini terjadi setelah kita wudhu, maka wudhunya batal dan harus diulangi kembali. Yang pertama yaitu keluar angin dari dubur atau kita sering sebut dengan kentut. Yang kedua yaitu buang air kecil atau besar. Yang ketiga menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Dan yang keempat hilang akal. Misalnya tidur, pingsan, ataupun gila. Lalu bagaimana dengan makan dan minum? Apakah makan dan minum dapat menyebabkan wudhu kita batal? Tidak ya. Jadi setelah kita berwudhu lalu kita makan atau minum, wudhu kita tetap sah atau tidak batal. Cukup dengan berkumur-kumur, lalu kita bisa melaksanakan sholat seperti biasa. Di sini siapa yang masih lupa urutan berwudhu? Jika ada, tidak apa-apa. Semoga setelah menonton video ini urutan wudhunya tidak terbalik lagi ya. Agar mudah diingat, kita tepuk wudhu dulu yuk. Tepuk wudhu. Niat bismillah dan cuci dua tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Baik, sekarang kita belajar tata cara berwudhu. Awali dulu dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu ali rafa'il hadasil ashori faradolillahi ta'ala.
Selanjutnya, membaca bismillah sambil membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh muka atau wajah sebanyak 3 kali. Lalu yang kelima, membasuh kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya, mengusap sebagian rambut atau kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, yaitu mengusap 2 daun telinga sebanyak 3 kali. 8, yaitu membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali sembari membersihkan sela-sela jemari kaki. Yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap setelah menonton video ini, kalian bisa mengetahui apa saja sih syarat dari wudhu, rukun wudhu, terus sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, dan bagaimana sih wudhu yang baik dan benar. Mari kita akhiri video pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.